Inilah detik-detik angin topan saat merusak bangunan toko di Pasar Pringsewu pada Sabtu sore. Tiupan angin kencang yang datang bersamaan dengan hujan lebat itu merusak atap toko dan merobohkan sejumlah tenda penjual makanan pecel lele di pinggir jalan. Selain di pasar, angin topan juga melanda permukiman di Desa Fajar Agung Barat, Pringsewu. Bencana topan ini merusak 3 rumah warga. Satu rumah bangunan semi permanen milik Nodli Irawan ambruk akibat tertimpa pohon kelapa setinggi belasan meter di belakang rumahnya yang tumbang. Menurut korban, angin topan itu sempat menimbulkan suara gemuruh keras. Saya lagi makan, mau makan, tahu-tahu mau ini langsung roboh dia pohon ini. Panjangnya sekitar 16 meter pohonnya. Iya. Berarti nimpa rumah bapak ini sama topong ini. nama topong. Iya. Kerusakan rumah itu 3, 4 sama ini yang kecil. Ada 4 ya? Iya. Rata-rata ketimpa pohon itu pak. Pohon waru, iya. Bencana angin topan di Pringsewu ini tidak menimbulkan korban jiwa. Namun kerugian warga total diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Minggu siang warga dan aparat keamanan di wilayah ini saling bergotong royong menyingkirkan puing bangunan yang rusak. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Warga, tentara, dan polisi bergotong royong menyingkirkan puing rumah rusak akibat diterjang angin puting beliung di Dusun Kuala, Desa Bandar Agung, Kecamatan Seragi, Lampung Selatan pada Minggu pagi. Puluhan rumah di dusun ini rusak dan satu rumah bangunan non-permanen diantaranya ambruk rata dengan tanah. Rumah yang ambruk akibat diterjang angin puting beliung itu milik Eli. Ia mengatakan bencana angin puting beliung terjadi bersamaan dengan hujan namun tidak terlalu lebat pada Sabtu sore. Saat kejadian, Eli sedang mengunjungi rumah orang tuanya yang berada di lain desa. Eli mendapat kabar dari tetangganya bahwa rumahnya ambruk akibat bencana angin puting beliung. Selain rumah, seluruh perabotan rumah tangga dan perabotan elektronik rusak. Saya buka pintu, rumah ambruk. Apa aja yang hilang, Bu? Yang rusak itu kipas, kasur, peralatan rumah tangga, piring, gelas. Dari data petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lampung Selatan, total ada 39 rumah yang rusak. 6 rumah diantaranya rusak berat, 15 rumah rusak sedang, dan 18 rumah rusak ringan. Warga yang menjadi korban angin puting beliung berharap mendapat bantuan dari pemerintah daerah setempat untuk membantu biaya perbaikan rumah mereka yang rusak. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Pencurian motor di Lampung kian merajalela. Jumat lalu, 2 motor mahasiswa yang tinggal di salah satu indekos di Jati Agung, Lampung Selatan, raib digasak pencuri. Pencurian 2 motor sekaligus itu terekam kamera pengawas CCTV yang dipasang di lingkungan indekos. Pencurian berlangsung pada dini hari saat para korbannya sedang tidur. Pelakunya berjumlah 2 orang. Mereka awalnya merusak gembok pintu gerbang komplek indekos dan bergantian membawa kabur motor korban yang diparkirkan di lorong antar kamar. Dua motor korban yang dicuri itu sebenarnya telah diberi kunci pengaman ganda pada rem cakram dengan dipasang gembok, namun para pelakunya ahli membukanya. Tapi dari rekaman CCTV nggak tahu gitu pak? Nggak tahu. Cirinya nggak kenal gitu pak? Nggak kenal, sama sekali. Udah berapa lama pak menjadi bertugas menjadi kebersihan di sini? Cuman nyapu aja ya. Sudah lama pak? Udah lama segitu, udah 3 tahunan. Udah 3 tahunan ya. Nah selama bapak bekerja di sini
Sudah berapa kali Pak teman-teman di sini kehilangan motor apa? 2 kali. 2 kali ini Pak ya? Minggu siang, kasus pencurian 2 motor sekaligus ini telah dilaporkan ke polisi oleh para korbannya. Korban juga memberikan file rekaman CCTV untuk membantu polisi mengidentifikasi identitas pelakunya. Korban meminta polisi agar segera menangkap pencuri motor dan diberikan hukuman yang berat. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Keberadaan senjata api ilegal di Lampung ternyata masih tinggi. Hal ini terbukti saat polisi Polres Mesuji melaksanakan pemusnahan senjata api ilegal pada Jumat lalu. Jumlah senjata api yang dimusnahkan cukup mencengangkan, yakni 183 senjata api. Seluruh senjata api jenis rakitan, mulai dari laras pendek hingga laras panjang, lengkap dengan ratusan butir pelurunya. Kapolda Lampung Irjen Polisi Hendro Sugianto mengatakan seluruh senjata api ilegal ini merupakan hasil operasi penggalangan sejak Januari 2021 lalu dari para pemiliknya di wilayah Mesuji. Pada operasi itu, pemilik senjata api yang secara sukarela menyerahkannya ke polisi dan tentara Kodim tidak diberi sanksi atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan identitasnya dirahasiakan. Dan sebaliknya, bagi masyarakat yang ditangkap memiliki senjata api, maka akan diberi sanksi berat sesuai Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman 20 tahun penjara. Himbau kepada masyarakat untuk menyerahkan senjata api ini. Jadi saya juga mengimbau kepada masyarakat di Mesuji yang masih menyimpan, tolong untuk bisa diserahkan kepada aparat keamanan. Percayakan pengamanan wilayahnya kepada aparat keamanan. Untuk memberantas senjata api rakitan, Kapolda Lampung Irjen Hendro Sugianto juga meminta kepada anak buahnya untuk menelusuri pelaku pembuatnya. Kapolda meyakini seluruh senjata api rakitan yang dimusnahkan ini merupakan hasil buatan warga di Lampung. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. 183 senjata api.